Coba kamu lihat. Mana? Lihat dong, intip dikit choco chipsnya. Aduh, anak. Money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make it work. Boleh. Coba dong. Mana kabar? Sehat kah? Kamu lihat? Sehat dong. Nggak lumpuh kan? Enggak dong. Berarti sehat dong. Sibuk apa? Kerja apa sekarang? Ya kerja aku. Tapi kamu makin cantik loh. Emang pernah jelek? Enggak lah, maksudnya kan udah cantik, lebih cantik lagi, seksi, pasti dong. lebih seksi, lebih berani, Berarti donaturnya kuat ya. bagus, kuat. Terus kenapa sekarang lebih seksi? Seksinya tuh gimana sih? Menonjol, lebih menonjol. Dari dulu memang nonjol. Ya lebih menonjol. Karena bajunya ini. BH busok kok ini. Masa nggak percaya aku? Coba intip dulu. Oh enggak. Makin gede. Segede harapan aku untuk mendapatkan kamu. Alah, tapi kamu cantik kok. Thank you. Boleh jadi cantiknya kamu nggak? Boleh dong. Cantiknya aku 100% approve. Buaya. Kirain buaya ada di laut ya, ternyata ada di mobil. Tapi kalau nggak ada buaya, nggak ada donatur. Emang semuanya buaya donatur? Ya iyalah. Ngapain buang-buang duit kalau nggak ada feedback? Money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make it work. Donatur guys. Abang ini donatur. Enggak lah, jangan. Itu memeras secara perlahan. Emang kok namanya donatur itu diperas ya? Ya enggak lah, diperas sih enggak, tapi kan kita apa ya, dari pasti kan ngeluar duit. Loh, tapi kan abang juga diperas. Oh iya. Diijit-ijit. Iya, diperas, digoyang. Nggak bercanda. Diijit-ijit. Gak apa-apa lah. Yang penting sama-sama enak, sama-sama tahu. Siapa itu? Kamu. Sama kamu. Sama-sama ngerti. Kalau cocok, kalau enak udah pasti cocok. Kalau cocok belum tentu enak. Iya benar. Kalau enak udah pasti cocok, kalau cocok belum pasti enak. Iya benar. Harus. Tapi yang lebih penting itu yang enak ya. Iya dong. Nggak apa-apa nggak cocok, yang penting enak. Berarti bisa lah kita ya. Nice. Nggak sama-sama mau itu nggak masalah sih. Nggak masalah. Tapi pernah di mobil. Enggak. Makanya kan aku nanya, pernah di mobil? Enggak. Pengen nyoba di mobil. Tapi di tempat sepi ya. Yes. Kayak mana? Kamu rok apa celana sih? Rok celana. Rok celana. Nggak tahu. Oh iya rok celana. A few moments later. 1 juta itu namanya kok masih sewaan ya enggak? Kok misal memang dia tiap hari jumpa, tiap hari ketemu. Setiap koko tuh mau masuk manggil dia, tapi kan tetap dibayar dengan harga 1 juta itu kan tetap dibilang sewaan kan. Ini sosok bilang koko itu koko apa sih, bujing najis. Kebanyakan baper-baperan sih ya. Orang kok bisa gitu baper, padahal kita tuh udah tahu ya laki-laki kayak gitu memang hobinya tuh mau ke semua cewek gitu. Kok bisa baper lah. Ya biar nggak kemana-mana sekali tamunya. Aja kalau udah kerja tuh ya, koko ngomong gini, udah suka hati koko lah. Kan bilang kamu cuek banget, jutek kata gitu. Iya udah koko mabok loh, gue bilang. Enggak, tapi aku ketemu banyak cewek, cuman kamu yang gini-gini, aduh, gue bilang. Terus dia ngomong kayak gitu kak. Kayak nanti misalnya dugem, dia mau ngajak lanjut.
Terus dia bilang kayak gini, oh, kok sama cewek-cewek lain nggak naik, sama kamu naik. Terus aku harus kayak mana? Ya udah ayo lah, katanya. Enggak aku bilang. Mulut orang mabuk nggak bisa dipercaya anjir. Ya, Cuman aku juga pernah ngerasain kayak pacaran sama, kamu. bukan pacaran sih, lebih kayak aku butuh apa-apa dia ngasih, terus dikasih uang bulanan. Itu apa? Tapi nggak pacaran. Ya dia suka sama kamu. Ya cuman kayak, tapi bule itu kan nggak mungkin dia harus pacaran, kayak Iya. komitmen lah. Aku nggak boleh dekat sama cowok ini tuh. Tapi dia bilang sifat aku masih anak-anak. Lo kalau untuk usia aku yang 45 tahun sama aku, ya aku lebih anak-anak dari kau. Ya enggak kak? Dia bilang kamu terlalu anak-anak kayak gitu. Terus aku harus kayak mana? Umur aku masih segini loh. Terus aku bilang ya udah, kamu kalau mau cari perempuan yang lebih dewasa, kamu cari yang umur 60 lah. Umur kamu kan 40, aku bilang. Terus Terakhir dia ninggalnya itu gara-gara aku tuh sama dia. Kalau bilang peliharaan juga lah ya kan. Iya. Dulu ngekos di Medan dia yang bayar, saya yang datang ke kos. Aku punya pacar. Aku tuh udah head story nih, head nih. Kayak gini. Mana di ya? hide-nya dari WA apa IG? Dari WA nih, kontak saya kecuali. Berarti di sini udah ada gadun aku. Nah, pacar aku ini kepandean bagikan foto berdua ke kontak saya. Ketahuan lah. Terus dia bilang kayak gini, berarti uang selama ini yang aku kasih itu habis untuk laki-laki yang nggak punya uang itu. Enggak lo sayang aku. Jangan itu teman banci gitu aja. Kayak mana banci, fotonya udah berdua, video berdua, cium-ciuman. Tapi ini kamu lagi ada pasangan apa single? Kenapa? Fokus. Bagus dulu lah. Kita juga dateng ya. Karena aku tuh model pacaran tuh kalau udah pacaran lucin, nurut. Nggak boleh ini, nggak boleh. Aku betul-betul nggak buat. Kayak rasanya enggak lah. Ya, tapi kalau di support nggak apa-apa. Iya, maksudnya kan nggak semua pasangan itu bisa nyupport pekerjaan kita loh kak. Karena nanti kalau misalnya nih ada laki-laki yang kok kita bilang aku mau syuting, alay pasti gitu. Jadi kayak udah kok nggak usah gini-gini, nggak usah gini. Ya udah, Kayak tinggal. misalnya pakai susah, aku kok susah sekali ngomong cuy. Misalnya kita pakai baju seksi, udah deh jangan gini. Sementara kan ini penariknya ya. Kok kayak dengan cara kok kayak gitu kok nggak jatuhin rezeki aku, anjir. Orang tua aku mau dikasih makan. Kayak aku nurut gitu, jadi kayak aku nggak punya uang kalau aku punya pacar. Jadi kayak ya kan aku kok nggak bisa dapetin kayak gitu ya Pak. Kamu kurang murahan. Aku harus kayak mana? Kata mami aku juga bilang gitu loh kak, kok di bar itu centil, jangan semua orang kepelototin ya. Orang pun takut deketin kau. Kalau udah tamu, misalnya nanti kan kalau orang mabuk kan jahil ya. Nanti yang di table aku main mata gini, cucuk mata kok ya aku. Cucuk mata kok ya aku. Mami aku bilang harus centil, jalan kau tuh bagus. Ini nggak jalan kau di bar ngangkang-ngangkang. Orang pun mau deketin kau takut preman mana. Terus aku harus kayak mana? Ya udah datang aja ke table koko itu sambil joget-joget. Ih nggak mau malu. Memang kata gitu sih harus murahan. Harus murahan. Tapi kan kadang-kadang laki-laki ilfil ya. Ya nggak over sih. Nengok kayak gitu iya apa sih gitu. Yang nggak over sih. Ya istilahnya nggak seksi itu kan nggak seharusnya semua terbuka. Iya. Kamu pakai baju kaos aja tapi ketat gitu. Apalagi aku nih ya. Itu kebuka kamu malah. Nggak kok pakai baju kaos juga nonjol. Iya, kelihatan seksi kalau misalnya harus pede sama diri sendiri. Terus aku dulu pernah pacaran juga, nggak pacaran sih, dekat, dipelihara juga lah sama yang kalau misalnya orang mau main film bioskop tahu nggak? Kan ada produser sama orang itunya, orang kantornya. Terus dia insecure sendiri waktu dia bangkrut. Padahal aku bilang kayak gitu, aku nggak tahu lah itu alasan dia atau apa yang mau ngejauhin aku. Cuman dia bilang aku takut kalau aku nggak bisa ngidupin kamu kayak dulu lagi. Cuman kayaknya itu alasan dia aja, mungkin udah ada ani-ani baru. Soalnya waktu kan mereka sering buat acara di kantor dia gitu, kumpul-kumpul teman-teman sampai panggil ani-ani. Nah, Oh, I see. Yang di Kemang. Terus? Tahu orangnya enggak? Ya terus? Terus waktu mami aku bilang sama teman aku dia apa, nah kau kerja ya.
Mami aku nggak bilang ke aku anak itu kerja di mana. Terus waktu pulang anak tuh bahas pagar-pagar, kakak bilang ada ininya mom, ada tempat-tempat syuting ini itu. Terus aku bilang gini, kok kerja di dekat iya. Terus kok tadi ada ketemu cowok yang ini ada kata gitu pakai kacamata kan, iya bilang ada. Langsung aku chat, udah memang anjing kau ya, kalau alasan kau bangkrut kentot, gue bilang rupanya kau manggil ani-ani lain ya, gue bilang gitu. Padahal situ dia janji ngurain ulang tahun aku. Sampai kata suami istri dia pingsan. PHP aku rusak. Nggak mau dibaca chat aku sampai sekarang. Money. Nggak mau dibaca chat aku sampai sekarang. Anjing dia tuh. Dia kan kata serius. Serius? Kenal orangnya enggak? Di pinggir jalan kan? Nggak tahu. Tahu aku, di Kembang sini deket. Ya paling dari sini ke situ 10 menit lah paling lama. Kau udah kesana melabrak dia. Tahu aku di situ. Iya, kawan orang-orang yang di dalamnya tahu nggak? Ada sebagian. Siapa? Ada pokoknya. Ya aku kenal sama mereka, dikenalin. Enggak, pokoknya kebanyakan ani-aninya sih. Memang ani-ani tiap ada ke situ. Nah, Dia banyak duit juga ya. Sekali manggil kan nggak satu. iya rame. Nah, Tapi kalau manggil dia ke situ ani-aninya, tapi kamu tahu job desk mereka apa? Hah, maksudnya? Job desk tuh ani-ani. Maksudnya apa? Ya kan kalau kita kan job desk ani-ani misalnya kayak kamu nih dapat tawaran tuh Michan. Udah tahu dong job desk-nya dong, nemenin minum. Iya. Lo diapa-apain Iya, kalau ya. bisa nemen minum lah, dicium-cium lah. Nah, Dipeluk-peluk. nah kalau di situ Kalau aku kemarin tuh banyak bad moodnya sih. Dia ngerangkul aku di sana. Cuman kalau aku tengok yang lainnya kok becipo, kok ciuman gitu. Nah, waktu aku dekat sama dia aku ditawarin casting di situ. Film Jepang. Gara-gara tetekku besar. Cuman situ mamiku belum ngasih kan, dia takut aku jarang pulang ke apart. Makanya Tapi di situ juga ada cewek-cewekannya kan? Apa yang kerja di situ? ada. Iya. Dan ngelihat begitu, Maksudnya? ngelihat ada ani-aninya begitu. Kan yang kerja kan ada cewek juga kan. Tapi ceweknya itu kayak cewek-cewek buci gitu loh, Pak. Enggak cewek yang kayak dandannya gini yang pakai baju oversize gitu. Kalau yang aku lihat gitu sih. Ya tapi kan banyak yang nggak ngapa-ngapain. Nggak tahu lah. Cuman kemarin tuh pernah ya waktu aku main-main ke sana, waktu aku sama dia kan aku sering main ke kantor. Itu kawannya dia nyewa aneh-aneh, terus dia ST di kantor, ada CCTV ketahuan. Tolol gitu, tolol banget. Berani-beraninya anjir. Terus diomelin. Diomelin lah sama bosnya. Yang punya orang Amerika tuh mana ya? Situ ya dia Terkenal lah. production. Sering manggil loh, kadang-kadang setiap hari Jumat apa gitu. Kok tahu? Kak, serius Kak, kok tahu Kak? Tahu lah. Tiap malam Jumat, tiap malam Rabu ya kalau nggak salah. Itu manggil. Sering loh. Berlama-lama kemudian. Oh tapi ada agensinya juga kayak gitu-gituan. Terus kalau misalnya ada job dihubungin tuh semua anak-anaknya. Iya. Oh. Tapi emang nggak dikasih tahu dari awal kalau misalnya ini ada tamu nih, dia mau lanjut tapi gimana gitu. Itu kan biasanya kan Michan apa ya? Lupa. Michan biasa minum-minum aja kan. Kadang kalau misalnya dibilang lanjut Michan ST, terus kalau misalnya Michan opsi itu Michan antara lanjut atau enggak. Oh. Tapi rate dari dia Harganya dipotong sama manajemen juga. ya intinya manajemen kan udah bilang sama kalian segini. Oke, mau manajemen sih. Diam. Mau manajemen dapat berapa itu hak dia. Intinya dari awal sama kami dibilang misalnya 3 juta ya 3 juta sama kami. Michan doang. Enggak. Oh mau lanjut. Itu ST. Michan 2 juta. Nah, untuk Michan ST. Oh nambah 1 juta. Ngewong gitu. Michan dong 2 juta, ST 3 juta, Michan ST 5 juta. Ih mahal amat. Michan ST. Iya mahal amat. Lo nggak tahu. Cuman ngekek doang 5 juta.
Enggak, 3,5. Enggak. Mican 15 ST 2 juta. Itu bersihnya sama kami ya. Oh. 3,5. Cuman kalau Tapi mahal juga. jadi kayak mana Kak micet lah Kak? Murah 300. Kok mahal juga ya? Karena kayak jadi perempuan juga ya. Iya kan jadi perempuan, tapi keperluan perempuan juga banyak. Skincare-nya, nail art-nya, salonnya, bajunya, tasnya, Kan yang penting seksi aja kan. nongkrongnya lagi. Belum lagi biayain laki-laki. Itu kamu kali. Enggak. Biayain laki-laki. Enggak. Itu aku ya, tapi di 2022. Oh, ya baru lah 2022 kan baru Tapi kan kemarin. 2 tahun udah aku lewatin, bukan nggak kayak gitu lagi. Udah cukup aku nggak bisa-bisa. Apa-apa kalau lakinya worth it, enak. Enak gak lakinya? Alhamdulillah enak, makannya dipertahankan, uang habis. Gede berarti ya. Nggak Enaknya. gede tapi pinter. Oh yeah baby. Oke, Kak bilang laki-laki ada kerjaan nggak bakal minta sama perempuan. Bisa aja dia kerja, dia gajian, uangnya habis dugem, terus dia minta makan sama perempuan. Ngerti nggak? Dia kerja nih, dia gajian. Berarti kalau dia kalau dia pakai punya dugem. duit, dia masih ke tempat kayak gitu tanpa mengajak kamu. Servis kamu kurang buat dia. Nggak juga lah Kak, memang laki-laki tuh selalu kekurangan. Mau dikasih enak kayak mana pun dia kurang. Enggak lah. Kenapa dia dugem buat apa? Nyari Laki-laki sekarang kan so hebat, udah bes, kita dugem, aku bayarin dah, habis gaji dia. Yang bagi lo dia nggak makan di kos, minta juga sama perempuan ya kan. Susah sekarang untuk mempercayai laki-laki Kak. Laki-laki sekarang bercandanya ngajak nikah, tiba-tiba ninggalin. enggak lah. Iya sumpah aku udah setahun jomblo gara-gara aku trauma loh sumpah. Aku pacaran dulu kan 4 tahun pacaran dari dia nggak punya kerjaan, kan ngekos sama aku, nggak punya kerjaan, aku buatin surat lamaran kerjanya sampai mau foto biru itu nggak ada duit, pakai duit aku, terus mau ngantar lamaran nggak punya kereta, pakai kereta aku, kendaraan motor, pakai motor aku, nggak ada minyak katanya, aku yang ngisi, nggak diterima di PT itu. Buat lagi, nggak capek-capek aku buat Kak, untuk bantu, untuk support. Terakhir kan waktu apa dia bilang udahlah nggak diterima, terus aku ke Kamboja aja. Jadi judul. Pergi dia ke Kamboja. Aku udah nggak ngizinin karena aku belajar dari teman-teman aku Kak, yang dia punya pacar 5 tahun 7 tahun pacaran sampai Kamboja hubungannya kandas. Aku bilang udah nggak apa-apa di sini aja, aku bilang itu kan nggak mau ke sana. Yaudah sampai sana. Ini pacaran aku 4 tahun tuh nggak punya duit tuh aku terus, tapi rasa aku nggak apa-apa karena aku yakin kalau kau tahu diri, kau pasti ingat sama aku. Sampai Kamboja baru 2 minggu di Kamboja udah dugem mama LC Kamboja itu. Alasannya dibayarin kawan. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Gajian mana duit kau? Aku nggak minta duit kau loh, tuh. Tidaknya ada barang yang nampak untuk kau gitu loh, entah ganti HP gitu. Kita kan senang kan Kak. Terus kayak nggak tahu rupanya berjudi di sana. Berjudi 2 bulan di Kamboja, selingkuh Kak. Terus tiba-tiba aku diputusin. Mungkin kanan jarak lah ya kan. Dia alasannya sama aku, oh, udah nanti kalau aku udah balik Indonesia aku tetap sama kau gitu. Enak kali kok ngomong anjing. Maksud kau balik Indonesia, duit kau udah habis, kamu balik lagi sama aku. Nah pas aku lihat dia di Kamboja dia punya cewek baru, cewek barunya ulang tahun dibeliin iPad, dikasih uang 30 juta. Anjing aku loh. Yang Berarti kamu masih kepoin dong? Aku nggak kepoin, cuman kayak kawan-kawan aku tuh sering SS. Namanya hubungan kami lama, banyak yang tahu. Pasti kayak tengok nih dibeli ini dia ngerayain ulang tahun ceweknya, dibeliin iPad, terus ngasih uang 30 juta. Kayak rasanya tuh nggak masalah gitu. Kayak aku ngerasa aku udah bisa nemenin kau sampai kau jadi laki-laki yang tahu diri. Kan laki-laki itu kan harga dirinya kan bekerja kan. Sampai kau bisa kerja walaupun di masa-masa kau senang kau nggak sama aku. Cuma kayak pasti ada rasa nyesek kan Kak. Kayak dia ngasih buket ke cewek barunya, kayak hal itulah yang aku mau dulu. Itulah yang aku pengen dari dulu. Tapi aku sadar kau nggak punya uang.
Dan aku berharap ketika kau punya uang, kau ngasih itu ke aku. Kok jadi ke cewek lain? Itu aku kesel. Terus kayak, udahlah. Makanya kalau cowok ngechat aku nanya udah makan, ya aku nggak mau balas anjing. Aku kalau lapar aku mau makan. Kok nggak usah nanya aku udah makan belum? Kalau aku lapar aku makan. Kecuali kau bilang itu Grabnya udah di depan, baru aku mau. Ya aku selalu mau dekat sama cowok, udah makan nggak usah. Aku kerja aja dulu, fokus. Itu yang enak tuh. Iya. Oh. Sampai udah ada punya pacar masih ngechatin aku. Aku bilang, ya aku cerita lah sakit hati aku. Kau kira aku nggak sakit hati? Aku loh yang ngawinin kau, yang buatin kau lamaran kerja, aku yang ngawinin kau foto ini itu segala macam lah ya kan. Kau nggak punya uang pakai uang aku bilang itu kan. Terus katanya nggak ada, kata gitu. Pokoknya aku balik Indo, aku mau sama kau. Iya kau balik Indo, duit kau udah habis. Terus kau balik lagi sama aku ngawinin kau susah lagi. Aku bilang, enggak, aku bilang gitu. Enggak lah, aku buka usaha nanti. Katanya, enggak, aku bilang. Karena aku udah malas, sudah 1 tahun, bulan 11 nanti aku setahun jomblo. Oh, dia ngomong begitu karena mau balik lagi ke Indonesia. Pokoknya dia balik Indonesia mau sama aku. Ibaratnya dia tuh bilang sama aku, dia tuh selingkuh karena kami jauh, dia nggak pada LDR. Cuman kan masa aku mau nerima dia lagi, Kak. Orang Kamboja itu kayaknya cuma di Kamboja. Kok dia udah balik kampung, dia balik jadi gembel lagi. Terus dia mau gembel mau sama aku lagi, udah kan. Nggak, dia juga bingung di sana, batinnya kan nggak terpenuhi. Iya, aku tahu itu. Makanya dia bilang itu semua karena jarak. Oke lah. Cuman kayak dia balik Indonesia, kecuali kok dia bilang dia balik Indonesia bawa 700 triliun, mau aku sama dia. Tapi bohong. Ini aja uang dia selama kerja aja kan dikasihnya happy buat ceweknya. Masa dia pulang bawa duit kan nggak mungkin. Udah. Nggak, waktu dia di sana, waktu di Kamboja, kamu FCS nggak mau kali? Kerjaan lah Kak. LDR kan juga butuh kayak gitu-gitu. Orang 2 minggu di sana udah sama Elsie, apa nggak enak aku. Cuman dari situ aku kayak dari dia ketahuan Elsie itu aku udah belajar. Emang kami masih sama, tapi aku udah belajar pelan-pelan. Kayak mana ya, pelan-pelan hilangin rasaku walaupun kami masih sama. Jadi waktu dia ngelepas aku udah nggak ada rasa. Berarti kamu udah sempet main sama orang kalau udah mulai rasa gitu. Selama aku putus sama dia, aku main tapi sama tamu. Kalau sama cowok aku belum pernah. Makanya aku sakit hati, aku bilang, berarti kok sama cewek kau udah ngewek ya? Aku bilang gitu. Enggak nggak usah bacot kau anjing. Aku aja di sini aja nggak ada aku kayak gitu walaupun aku udah putus sama kau. Aku bilang gitu. Loh, aku kan ngewek sama dia karena dia cewek aku, katanya. Iya, tapi udah kau pakai cewek lain kan. Itu semua bukan karena kemauan, karena paksaan, katanya gitu. Nggak ada, aku bilang, ih jijik aku liat kau. Ada aja. Malah aku diem gini ya Kak. Aku nggak mau tahu urusan dia kayak mana sama pacarnya fancy sama aku. Dia tahu, pacarnya tahu kamu. Mungkin Cerita tengok dari kali. arsip-arsipan IG lah ya. Aku dikepoin terus sama pacarnya, disindir terus. Padahal aku diem loh. Nah, yang ribetnya itu ada akun fake WA yang buat pakai foto aku ngechat ceweknya. Bilang kalau misalnya akun fake ini bilang selagi kau sama dia hidup kok nggak aman. Tapi ceweknya itu taunya itu aku karena ini pakai foto aku. Itu bukan aku loh, aku bilang gitu. Terus aku minta nomornya, ceweknya nggak ngasih. Ya udah mati kau anjing, gue bilang. Iya masih ada cewek Kak. Galak juga. Mati kau anjing, gue bilang. Sakit. Anabel. Namanya serem juga. Iya. Akun fake ini ngechat. Nih akun fake ini akun fake aku. Bagus-bagus, nanti biar enak aku biarin kau lagi. Selama masih sama Muel kau nggak bakal tenang baik. Padahal ini bukan aku Kak. Aku udah bilang baik-baik. Aku boleh minta WA ini. Bagus-bagus nggak aku Kak? Ada nggak aku istilah ngajak berantem karena dia pacar baru mantanku? Kau di chat 3 nomor berbeda kan? 2 pakai PP aku, 4 tahu kau. Dan itu bukan aku nggak punya WA ini, nggak punya WA selain ini. Ya udah sini WA-nya baik-baik nggak aku Kak? 4-4-nya kalau ini terbukti bukan aku, kasih tanda panjang, ngegas terus. Ya udah sini WA-nya masih banyak, ngegas terus. Loh kau aku minta WA-nya nggak mau kirim. Kau yang temakan cakap orang di WA ngechat kau, sama sekali tahu pun nggak aku dia itu siapa, aku bilang. Ngegas, mati kau tekangkang lah, nggak ada waktu aku ladenin kau. Aku bilang sini WA-nya kebanyakan bacot kau, blokir langsung. TikTok aku dikepoin, get kontak aku dicek-cekin. Ya Allah, aku diem loh. Berarti cowok
mantan kamu itu masih cerita-cerita ke ceweknya. Kakak tahu nggak, chat itu pernah ketahuan waktu cowok ini masih ngechatin aku kan. Terus aku bilang, kok nggak boleh kayak gitu, kok udah punya cewek. Terus kau belajar sayang sama cewek kau. Dia nggak mau. Terus aku sengaja buat story aku lagi dugem sama cowok biar dia lihat. Terus dia bilang, di sini yang sakit aku apa kau? Aku yang sakit anjing, gue bilang gitu. Terus dia bilang kayak gini, ya udah mulai sekarang aku belajar sayang sama cewek aku. Kesian juga dia. Kok SS ke ceweknya? Biar ceweknya tahu kan. Terus ceweknya balas enggak? Ceweknya ngajak berantem. Nama aku apa ini? Mati kalian ada dua-dua. Biarin nama aku sering buat kalian berantem. Seharusnya gampang lebih begitu. Yang penting gue udah pernah gitu. Iya, aku udah nggak ladenin nih loh kak. Tapi ceweknya tuh takut kali kayak ku ambil lagi. Padahal standar aku tuh udah bukan cowoknya lagi. Masih terngiang-ngiang kan enaknya. Kalau lagi main shower tuh banyak muka dia sih. Anjing sahur. Oh berarti pelampiasannya sahur. Iya. Cari one night stand di luar. Apa itu? Ya cinta satu malam. Kalau kak Daripada pakai shower, harga diri laki-laki jatuh itu. harga diri aku juga jatuh kalau aku jadikan cinta satu malam. Ya kan pura-pura mabuk, pura-pura. Aku nggak tahu, aku hilang ingatan gitu. Mau. Aku hilang ingatan. Tapi kayak rasa aku memang susah kali loh buka hati. Kenapa ya kan? Cowok ngechat. Kadang aku sering ngeluh sama kawan-kawan aku, capek loh jomblo, belum buka HP nggak ada yang ngechat, gila TikTok aja. Apa jelek kali aku bilang sampai nggak mau cowok sama aku. Bukan cowok yang nggak mau sama kau, tapi selera kau terlalu tinggi. Nah, kadang-kadang kita mundur sedikit bukan berarti menjatuhkan value kita. Tapi kayak gini loh kak, karena aku ngelihat mantan aku ini ngasih effort ke cewek barunya kayak gitu, jadi aku mau pacaran baru aku tuh lebih dari situ. Jadi kok mantan aku tuh nggak ketawa, ngerti nggak sih? Iya tahu. Ya, Kayak misalnya- ya setidaknya kamu di sini ada dendam. Misalnya gini, pacar baru mantan aku ini kan ngasih sama pacar barunya tablet. Nah cowok baru aku ini harus ngasih aku mobil. Jadi kan mantan aku ketawa aja aku, karena aku lebih dirayain dari dia ngerayain ceweknya gitu loh. Ya. Cuman nggak lah bercanda, kalau udah cinta tulus nggak dikasih apa-apa juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kalau kayak gitu, itu kan buat. Cuman mami aku nih, agensi aku belum ngasih aku pacaran karena aku pacaran bucin kali, nggak mau kerja. Ya makanya kan dari diri kamu juga, kalau misalnya pacaran gimana? Selama Kalau- aku di Jakarta aja tuh ya, kalau aku nongkrong, nanti cowok kak minta nomor WA, nanti duduk di sebelah, nanti duduk nih, misalkan lagi makan duduk di sebelah, kok duduk di sini, bil aku sama bil kau aku satuin loh. Jadi cowok takut, kok mau duduk sini kan, bil aku satuin sama bilmu ya aku bilang. Jadi dia garong kali kakak. Kok misalnya cowok udah deketin aku, sabut kau, aku nggak selera cowok loh. Aku langsung gitu. Langsung mikirnya, wah ini anak belok Iya, nih. kayak gitu cara aku biar cowok nggak deketin aku loh kak. Kayak emang rasanya susah gitu loh orang baru tuh, padahal kok dibilang teman aku tuh liatnya ganteng, baik, tapi kok sama aku tuh kurangnya itu ada gitu. Ya karena kamu ya gitu, belum puas kali. Enggak, aku mau pacaran sama Gadun aja udah. Jangan pacaran, ya nggak apa-apa sih, itu hak kamu. Terus setidaknya mendingan dipelihara. Iyalah, Terus kayak dikasih aku tempat nggak mau tinggal apa. pacaran sama yang lebih tua lah, lebih tepatnya gitu. Yang mindsetnya itu ditinggal kerja bukan ditinggal nongkrong. Kan kalau pacaran sama anak muda pasti sayang aku nongkrong dulu ya. Emang nggak boleh? Ya boleh, cuman kan kok duitku udah pas-pasan, kok ngapain nongkrong gitu loh. Tapi kan nongkrong juga nggak ngeluarin duit kadang-kadang tahu. Dibayarin temannya. Kalau nggak punya uang, kok tidur aja di rumah. Kalau misalnya yang kerjanya kayak, kakak tau gak sih kalau pacaran sama yang anak muda tuh kayak harus 24 jam PC, harus ngabarin aku pergi ya sayang sama teman, sayang aku udah pulang gini-gini. Kalau sama yang pekerja tuh pasti chatannya itu tunggu dia mau pergi kerja, tunggu dia istirahat, tunggu dia pulang kerja, itu pun dia langsung tidur. Kan nggak ribet ya. Tapi kadang-kadang kalau orang yang begitu, dia pernah tersakiti, pernah dibohongi. Oh yang ngekang gitu. Ya aku nggak masalah, aku suka dikekang, tapi itu yang masuk akal. Jangan nanti kawan-kawan aku semua dapat pergi, aku nggak boleh pergi. Itu aku nggak suka. Aku tuh lagi nyaman. Kalau sekarang tuh aku lagi nyaman pergi pulang jam berapa aja tanpa ada yang ngechat mau pulang jam berapa. Kalau kita pacaran pasti tanya mau pulang nggak kok sekarang, pasti gitu kan.
Oh, sekarang aku lebih enak nongkrong kemanapun jam 5 subuh aku belum pulang gak ada yang marah. Kayak gitu, dia kan ke Jakarta sama-sama orang Medan. Ngapain Beb ke Jakarta liburan Beb sama gadunku? Oh iya. Kok namanya aku punya WA agensi itu kan foto kan disebar-sebar. Nah waktu aku tengok story-nya, loh kok ada foto anak ini, katanya liburan. Kok ada fotomu Beb? Aku bilang itu kan, itu siapa? Pura-pura marah. Terus aku kere lah di live house, satu table sama dia. Ngapain? Yang mana gadunmu? Aku bilang tuh. Ditarik aku, diam-diam aja. Makanya kalau Ani-Ani tuh bilang Ani-Ani malu kan kalau kayak gini. Aku bilang kayak gitu. Jijik loh kak, karena kalau ya bilang aja udah nggak apa-apa. Aku juga kayak gini. Ngapain harus bilang aku liburan ini itu kan waktu ketemu kan malu. Waktu fotonya disebar, bilang ke Jakarta liburan, tiba-tiba lagi di laptop satu table sama gadun. Itu malunya malu banget itu. Tiba-tiba, kita mican bareng. aku begitu duduk ya kak, kan salam-salaman. Dia kayak gini. Dia udah ngeliat duluan kamu Dia kali. mungkin udah ngeliat dari aku masuk ya. Dia kayak gini terus, kak, aku bilang gitu kan. Siapa? Oh alah, aku bilang gitu kan. Ngapain? Yang mana gadunmu? Kan dia bilang kan liburan ke Jakarta sama gadun. Yang mana gadunmu? Aku bilang gitu kan. Makanya bilang Ani bilang Ani jangan gini, malu kan. Untung gua cuman jumpa sama aku, gak jumpa sama yang lain. Tapi sekarang udah enggak. Pantesan bibir kering. Anjir. Pantesan bibir kamu kering. Basahin lah. Sini aku basahin. Aduh. Kamu katanya nggak berani, tapi mancing terus ya, aneh. Kan biar kamu penasaran. Kalau aku nggak bisa, aku tuh kayak tergep, kena, hajar. Ih, Gimana tuh? mau ngetes ya? Iyalah, tergep, kena, hajar. Ampun nggak nanti? Ya tergantung kamu servisnya. Aduh, dispilnya ini kayaknya anak Medan. Iya dong, Medan. Medan kan katanya kuat-kuat. Kena kokop abis nanti. Kena kokop. Kena kokop abis. Boleh. Spill dong dikit dong. Apa nih yang mau disepil? Ya nggak tahu kamu. Ya kasih tahu dong biar tahu mau nyepil yang mana. Nggak tahu yang bikin kamu pede, bikin kamu. Aku pede aja disuruh spill apapun. Wih serius? Iya. Bikin value kamu ada gitu loh di depan laki-laki. Aku udah sepil tetekku loh. Oh, mana aku belum lihat toh. Coba kamu lihat. Mana? Lihat dong, intip dikit choco chipsnya. Aduh, ada kan. Mana choco chipsnya nggak kelihatan. Aduh, tiba-tiba aku gimana ya? Jadi berdiri ya? Biar aku turunin. Jadi berdiri aku gimana? Ya udah turunin lagi lah, masih siang kok udah berdiri. Nggak berani tanggung jawab kamu? Berani tanggung jawab nggak? Berani dong. Coba spill lagi, spill. Mau di spill berapa kali nih? Sampai kena baru. Kena apanya? Kan nggak kelihatan. Kamu glep, teglep banget sih pakai dalamannya. Mana sih? Kok nempel gitu sih? Iya, pakai BH tempel. BH tempel apa itu namanya BH tempel? Ya ini. Nipple pad gitu. Apa nih, nggak tahu apa nih. Kenapa Pak harus pakai itu? Ya biar tadi nampak gede. Kan aslinya juga gede kok. Kalau pakai ini. Kayak kue ya? Kayak kue dibuka gitu. Kok pakai nipple pad? Nipple pad itu apa? Ini. Iya. Kok dipakai lagi? Terus udah pen? Ya nggak tahu. Kok di spillnya dibuka gitu doang? Oh, Gimana tapi kan lengket ya? Alien loh. Nih. Iya jadi lengket gini. Iya pakai gitu. Gede banget loh. Aduh, jadi pengen aku. Pengen apa sayang? Boleh cium nggak? Cium yang mana nih? Cium apa aja. Cium bawah mah enggak? Tang-tang ngomongnya ditelanjangin aja.
atas bisa. Harus banget di atas. Iya dong, di mobil nggak bisa. Katanya takut ketahuan goyang. Aduh. Ada melorot. Ada. Bisa kita eksekusi nih kayaknya. Kok nggak goyang ya? Kalau maju depan enggak, kalau kanan kiri iya. Nggak worth it sih. Tapi belum pernah kan di mobil? Belum. Terus aku harus nyoba? Iyalah. Enggak. Kamar. Ya. Langsung aja kita apa? Langsung buka baju. Langsung ke kamar gitu. Kamarnya yang jauh-jauh dari sini nggak ada ya? Nggak ada lah. Tapi kamu seksi loh, makin seksi loh. Makin seksi, makin gede. Kamu kalau pengen bilang, gak usah terus-terusan bilang seksi. Oh iya, pengen aku. Pengen kan? Terus ngapain sok-sok muji seksi, tinggal bilang aja pengen. Ya kan aku izin dulu dong. Kamu nggak izin juga aku ngizinin. Oke, boleh dong. Boleh. Coba